Sambil nunggu confirmnya teman-teman, Dokter Rizka sama Dokter Ririn, mungkin bisa mungkin bisa direkap apa saja yang butuh diklarifikasi, Mas Jo. Eh, Kalau dari saya sih, yang pertama tadi, apakah memungkinkan kalau misal terdapat mapping dari diagnosis utama ke ICD code-nya, terus termasuk diagnosis tambahan gitu, Pak. Lalu, apakah memungkinkan kalau apakah ada skenario di mana diagnosis utama ini berbeda dengan ICD code-nya. Kalau misal terjadi hal seperti itu, apakah nanti di API-nya diagnosis utamanya berubah atau seperti apa gitu? Mungkin dua hal itu sih Pak yang perlu diverifikasi. Sementara ini solusinya gimana Mas Jo untuk dual itu? Kalau sementara ini saya masih pakai kode yang ada di klaim data ini sih Pak. Soalnya memang agak kesusahan juga kalau tidak ada kodenya gitu. Mungkin kalau di bayangan saya kalau misal ada mappingnya mungkin bisa di mapping gitu Pak. Soalnya anggapannya untuk proses yang sekarang ini jika validasi itu salah satu syaratnya perlu tahu ICD code yang dicek gitu. Iya. Kemana-mana nih mau. Iya, jadi yang video tindakan speaker yang apa? Speaker yang itu. Speaker dari USB. Yes, yes, hold on. Ini juga, sekarang ada di mana? Oke, Pak Dwi, Prof, ini Rika sudah hadir. Oke, matur nuwun, Dok. Nggih, mungkin saya ulang saja terkait sebelumnya yang ada perubahan-perubahan aturan ini sudah saya update. Jadi eh, Singkat saja Mas, oh poinnya ya, yang paling utama, mumpung Dokter Rizka bisa masuk kayaknya 5 menit eh, nanti yang pindah. sebelumnya kalau misal ada tidak ada tulisan persentasenya ini sudah saya update. Jadi kalau hanya menyebutkan dehidrasi sedang saja sudah bisa. Terus hasilnya sudah saya kirimkan di Excel. Mungkin nanti bisa dicek lagi oleh Dokter Rizka. Lalu berikutnya ke Pak Adi mungkin terkait respon API-nya sebelum yang saya siapkan kurang lebih seperti ini. Jadi ini
analisis setiap aturan yang ada. Lalu ini yang diminta sebelumnya ada terkait suggestion atau saran yang diberikan ke dokternya. Kurang lebih seperti ini. Saya sudah kirim di grup juga. Lalu mungkin pertanyaan dari saya itu terkait contoh payload yang sebelumnya dikirim untuk diagnosis utama dan diagnosis tambahan ini kan berupa gitu ya. Apa memungkinkan kalau ada mapping antara diagnosis utama yang berupa teks diagnosis utama dan diagnosis tambahan yang berupa teks ini ke dalam bentuk ID code-nya seperti itu. Mas Riji, Mas Riji, terima kasih terkait responnya tadi. Saya kira sudah cukup dan bisa kami diikut ya nanti kami intinya mengikuti. Kemudian untuk diagnosa utama ini gini Mas, ini kami mengikuti dari inputan dokter. Jadi dokter itu sebenarnya waktu memilih diagnosa itu sudah kami fasilitasi untuk apa? eh, Seperti text box apa search box itu untuk jadi ketika dia ngekliknya apa nanti akan muncul ICD-nya lah. Kemungkinan dokter tidak menggunakan fasilitas itu. Jadi apa? Dia langsung ngetik manual di text areanya. Jadi akhirnya nggak ada mapping apa? Nggak ada mapping ICD 10-nya seperti itu. Jadi ini memang kalau dilihat di file resume yang kita kirim ke BPJS memang diagnosa utama dan diagnosa tambahannya memang masih teks free text seperti ini. Sebenarnya sudah kami fasilitasi untuk pemilihannya lewat apa? Lewat dari daftar ICD. Seperti itu nanti dokter ketika ngetik akan dipilih. Tapi dokter seperti itu tidak menggunakan fasilitas itu. Untuk enggak, cara mikir saya begitu. Mungkin singkatan ya GEA ini kalau kami dari IT juga sebenarnya kurang paham makanya itu juga jadi masalah internal sudah di kita karena kurangnya apa dari dokter itu menggunakan diagnosanya belum standar menggunakan ICD masih free text seperti itu. Kalau boleh tahu mapping yang disediakan dari RSHG itu seperti apa ya Pak? Apa kodenya saja atau Kalau bisa map dari teks jadi kode gitu Pak? Mungkin cara query-nya seperti apa gitu? ini Mas, apa jadi secara data kita nyimpannya itu free text. Cuman untuk pengisiannya itu ada pilihan pilihannya gitu. Jadi misalkan select gitu kan kita ketik misalkan hipertensi hiper gitu nanti dia keluar ada ICD strip deskripsinya apa. Kalau dokter memilih itu nanti harusnya di diagnosa utama itu ada kode ICD spasi strip spasi deskripsi panjangnya. Nah, tapi itu apa sifatnya nggak wajib di kita. Jadi karena dokter itu banyak yang nggak paham ICD, akhirnya kadang mereka menggunakan fasilitas itu, kadang mereka nggak menggunakan fasilitas itu. Apa mungkin kan ya Pak, kalau misal dikirimkan terkait datanya itu dari teks ke ICD? Tidak memungkinkan Mas, karena jadi kan bukan Pak, maksudnya bukan secara payload tapi secara datanya aja gitu Pak. Mungkin nanti saya coba untuk mapping sendiri gitu. master datanya. Iya. Kalau master datanya ada Mas, cuman gini, tak kasih sedikit pandangan aja terkait ICD ini ya. GEA dehidrasi. Nah, di master pun itu nggak ada diagnosa GEA dehidrasi. Jadi GEA dehidrasi ini apa ya? Tak cari di Google dulu juga. GEA dehidrasi. Dok, GEA dehidrasi itu ICD-nya apa, Dok? 09.9. Berapa? 09.9. A09.9. Diagnosa sekundernya E86. Lah itu seperti itu Mas Ricci. Kedengeran gitu? Iya, Tapi kedengeran Pak. biar lebih kalau di TKA apa namanya TKMKB dan TA-nya kan tidak harus menggunakan ICD nih Pak. Jadi GA dehidrasi sedang ya tertulis GA dehidrasi sedang seperti itu. Kalau di
TKMKB pusat 2025 tertulisnya seperti itu. Jadi tidak melihat di ICD-nya, tapi dari diagnosanya GA dehidrasi. GEA itu kepanjangannya gastroenteritis akut. Nah, dokter itu kan ya gitu Mas, senang disingkat-singkat. Kronik disease disingkat CKD gitu. Terus kemudian juga ada yang diare dengan dehidrasi ringan sedang, itu juga sebenarnya sama GA juga Pak, kayak gitu. Akhirnya yang apa? Yang diklaim data apa? Payload atas ini kan ada klaim data. Cuman ini kan ketika sudah di-coding oleh coder. Akhirnya di diagnosanya kan ada A09.9. Itu yang sudah definitif. Tapi itu menunggu coder. Yang harapannya Dokter Rizka kan gimana kalau misalkan kita ngirim resume ini tapi kita bisa kita ngirim resume tapi kita bisa bahkan sebelum adanya variabel klaim data ini tapi kita bisa dapat sugesti untuk klaimnya seperti itu. Oke, Pak, bisa dipahami. Memang Tapi mungkin kalau boleh saya minta ya tadi Pak, master datanya itu sih Pak. nanti saya kirimkan di Mungkin grup. saya coba mungkin apa bisa kalau dari AI yang mapping gitu. Oke. Kalau dulu saya pertanyaan gini Mas, saya coba jadi kita nembak AI luar gitu, coba ubah teks ini dari bahasa Indonesia menjadi ICD-10 seperti itu. Teks ini mungkin mengandung singkatan gitu saya. Cuman ya tadi tergantung modelnya. Kalau model yang per 1 juta tokennya mahal lebih akurat, cuman model kalau yang modelnya itu lah mungkin dari AI-nya ITS sendiri ke internal mungkin bisa jadi gitu aja. Jadi dari pilot kita mungkin nanti ditanyakan AI-nya dulu baru dikembalikan lagi, baru ditanyakan ke AI yang evaluasi pilot resume medisnya ini. Iya. Ya Nanti nanti saya coba seperti itu. gitu. Ya. Kalau kita di Mas yang ditanyakan, kalau untuk pilotnya apa ada itu Mas, kayak token atau header apa gitu? Itu nanti kami siapkan Pak. Untuk sekarang masih belum ada. Oke. Kalau dari Pak Adi sendiri kira-kira harapannya Ditampilkan lagi coba. kalau ini masih di lokal Pak. Nggak apa-apa. Oke, 9. Kurang lebih responnya requestnya seperti ini. Oke, ini swaggernya bisa saya akses belum Mas? Belum bisa Pak. Oh, nanti kalau sudah misal sudah di deploy di yang kemarin, barangkali saya coba dulu, nggak apa-apa ya, swaggernya. Ya, oke, gitu dulu aja. Kalau so far sih nanti mungkin yang saya tampilkan mungkin suggestion-nya aja yang di Paling bawah ini ya. ya yang di ERM. Tapi nanti saya evaluasi lagi sih coba, barangkali ada yang bisa kita tampilkan lagi. Ya. Ya, mungkin ada lagi yang ditanyakan tadi Mas untuk konfirmasi. Terkait diagnosis utama ini waktu kondisi awal aja gitu ya Pak. Kalau misal di tengah jalan apakah mungkin berubah gitu? Yang mana nih Mas? Diagnosis utama dan diagnosis tambahan di sini. Tengah jalan ya bisa sih. Kalau bisa gitu nanti Mungkin gimana? tambahannya. Kalau utama harusnya ketika DPJP udah itu, tapi ada kemungkinan sih Mas, ada kemungkinan karena mungkin dari finding di tengah-tengah, oh ternyata geser diagnosanya gitu mungkin sih. Kalau gitu nanti diupdate saja dari resume-nya gitu ya Pak. Ya, kita edit aja. Oh ya Mas, ini kan kita ngirimnya nggak ada identitas apapun ya, maksudnya ya dari temuan medisnya aja. Itu secara database nggak masalah ya di Samen. Maksudnya untuk
mungkin penyimpanan histori atau gimana? Nggak ada masalah? Apa perlu ada kayak primary key dari sisi SIM RS? Mungkin saya kasih opsi gini juga. Kalau misal ada kalau dari saya sebaiknya ada file ID-nya gitu, Pak. Jadi bisa di-track update-nya seperti apa. Oh gitu. Iya. Kalau Bisa. misal nggak ada sebenarnya bisa aja kayak gini. Tapi kayak gini artinya kan setiap kali ada perubahan dikirim resume full gitu. Iya, iya. Nanti Tapi saya kalau saya prefernya kira-kira di-add. anonim gitu. Iya, Pak, tetap anonim, file Iya. ID-nya sama gitu. Ya Pak, anonim aja Pak. Jadi kalau anonim ini kan berarti kita nggak perlu kena PDP ya Pak. Kan ini Yes. umum kan ini ya. Jadi nanti kita ambil dari ID internalnya rumah sakit yang tidak bisa diidentifikasi ini ke orang ke pasien siapa gitu. Iya. Siap, Bro. Iya, boleh, Pak. Ya benar-benar. Cukup Mas Jonathan, saya kira. Cukup, Pak, dari saya. Oke, baik Pak Matur nuwun, Muzamil. Mas Adi, bisa meninggalkan Zoom nggak apa-apa. Oke. Sedikit lagi. Ada Saya rapat. kira juga ini apa namanya juga cukup juga Pak Muzamil ini. Sehingga Oke, nanti ampun. kita tunggu dari Pak Adi tadi yang ada mapping untuk Iya, progres betul. berikutnya kita di hari Kamis kalau bisa jangan jam 1 karena jam Oke, setengah 2 saya mengajar. oke, jam berapa, Bro? Sing Jam enak. 12 lah ya mungkin. Oke, boleh. Oke, Nggih. matur nuwun. Jam Nggih, 12 matur mau. nuwun kalau begitu monggo Mbak Laras akan Sami-sami. diakhirkan. Oke. Baik, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Jonathan, bisa di stop share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya akan diinformasikan di WA. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo di end Mbak Laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya Mbak Laras sekarang.